Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pengurusan jenazah. Kewajiban muslim terhadap jenazah sesama muslim ada 4, yaitu yang pertama, memandikan, yang kedua, mengkafani, yang ketiga, menyolatkan, yang keempat, menguburkan. Memandikan jenazah. A. Ketentuan memandikan jenazah. Jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki, demikian pula sebaliknya kecuali suami istri. Yang kedua, petugas yang memandikan jenazah harus orang yang dapat dipercaya dan mampu menyimpan rahasia, lebih utama jika dimandikan oleh keluarganya sendiri. 3. Apabila jenazahnya laki-laki sedangkan yang ada hanya perempuan atau sebaliknya, jenazah cukup ditayamumin, tidak usah dimandikan. Orang yang memandikan hendaknya memakai kain pelapis atau kaos tangan. 4. Jenazah yang tidak mungkin dimandikan. Misalnya ada luka bakar, cukup ditayamumkan, tidak usah dimandikan. Atau orang yang meninggal saat peperangan membela agama atau mati syahid, tidak perlu dimandikan. Yang kelima, lokasi pemandian jenazah harus diberi tabir agar tidak tampak dari pandangan umum. Yang keenam, semua peralatan yang diperlukan untuk memandikan jenazah hendaknya dipersiapkan. B. Cara memandikan jenazah. Yang pertama, jenazah yang mengidap penyakit menular hendaknya ditaruh di atas meja panjang yang agak tinggi. 2. Memandikan jenazah dimulai dengan memijit perutnya secara perlahan-lahan agar kotoran yang mau keluar dapat keluar terlebih dahulu. 3. Jenazah dibersihkan dari najis. 4. Memandikan jenazah dimulai dari anggota wudhu sebelah kanan. 5. Memandikan jenazah hendaknya dilaksanakan dengan jumlah bilangan ganjil, misalnya 3 kali, 5 kali, atau jika perlu sampai 7 kali. Keenam, air yang digunakan untuk menyiram yang terakhir kali hendaknya dicampur dengan kapur barus. Yang ketujuh, rambut jenazah hendaknya dihanduki agar cepat kering dan tidak membasahi kain kafan, kemudian dirapihkan. Mengkafani jenazah. Cara mengkafani jenazah, yang pertama, agar mengkafani jenazah tidak sulit dilakukan, kain kafan sebaiknya dipotong menjadi 3 bagian jika jenazahnya laki-laki atau 5 potong jika jenazahnya perempuan. 2. Kain tersebut direntangkan langsung rangkap 3 atau 5, jenazah diletakkan di atasnya, kemudian dibalutkan pada sekujur badan jenazah. 3. Pada bagian-bagian tubuh yang berlubang hendaknya diberi kapas secukupnya. Hal itu dimaksudkan agar cairan yang keluar lewat lubang tersebut tidak membasahi kain kafan. 4. Sebelum dibalut kain, tubuh jenazah ditaburi dengan kapur barus atau yang semisalnya. Hal itu dimaksudkan untuk mengusir serangga dan mengawetkan kulit jenazah. 5. Memberikan wewangian kecuali jenazah yang sedang ihram. 6. Agar kain kafan tidak lepas hendaknya ditali secukupnya. 7. Usahakan kain kafan yang cukup lebar sehingga memenuhi persyaratan. Yang ke-8, setelah selesai dikafani, sebaiknya jenazah diletakkan di atas meja panjang atau di atas dipan. Menyolatkan jenazah. Sholat jenazah hukumnya fardu kifayah, yang artinya wajib dikerjakan, namun jika sudah ada umat muslim lain yang mengerjakannya, kewajiban umat muslim lainnya menjadi gugur. Sholat jenazah terdiri dari 4 takbir dan dilakukan dengan berdiri. Dalam sholat jenazah tidak dilakukan gerakan ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, dan duduk tahiyat. Rukun sholat jenazah.
Urutannya ialah sebagai berikut. Niat, berdiri bagi yang mampu, 4 kali takbir, mengangkat tangan saat takbir pertama, membaca Al-Fatihah, membaca sholawat Nabi, berdoa untuk jenazah, dan salam. Posisi imam pada saat sholat jenazah laki-laki, imam berada sejajar di kepala. Sedangkan untuk jenazah perempuan, imam berada di pusar jenazah. Cara sholat jenazah. Yang pertama, niat. Takbir pertama membaca Al-Fatihah. Takbir kedua membaca sholawat. Takbir ketiga berdoa untuk jenazah. Ini doa yang pendek, ada juga doa yang panjang. Takbir keempat membaca doa untuk jenazah dan orang yang ditinggalkan. Setelah itu membaca salam. Menguburkan jenazah. Cara menguburkan jenazah, yang pertama, 2 atau 3 orang mengambil jenazah dari mobil jenazah atau dari keranda untuk diterima kepada orang yang sudah siap di dalam kubur, atau 2 atau 3 orang. Yang kedua, jenazah diturunkan ke liang lahat. Yang ketiga, jenazah dibaringkan miring ke kanan menghadap kiblat. Yang keempat, agar tidak mudah terguling, bagian depan dan belakang diganjal dengan tanah. Yang kelima, sunnah melepas bagian tali kafannya, lazimnya pada bagian kepala jenazah. 6. Agar jenazah tidak langsung tertindih tanah, perlu kiranya di atas jenazah diberi kayu atau papan untuk menahan tanah. Demikian penjelasan kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.